Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, berjumpa lagi dengan teacher dalam pelajaran agama Buddha untuk murid sekolah minggu Wihara Buddha Warman kelas 5. Nah, hari ini kita masih akan membahas materi di pelajaran 1. Karena pelajaran 1 itu kisah-kisahnya cukup banyak, cukup panjang, sehingga teacher harus membaginya dalam beberapa part, beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan membahas part yang kedua, yaitu masa pertapaan keras. Masa pertapaan keras siapa? Tentu saja masa pertapaan keras dari Petapa Gotama. Nah, bagaimana kisahnya? Silahkan disimak slide berikut ini. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan kembali membahas pelajaran 1, namun bagian yang kedua. Nah, seperti yang teacher sampaikan, karena pelajaran 1 ini kisahnya cukup panjang, sehingga teacher harus membaginya dalam beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu masa pertapaan keras. Setelah meninggalkan kedua gurunya, Petapa Gotama berjalan mencari jalan kedamaian. Dan sampailah ia di hutan Uruwela. Ia lalu masuk ke hutan yang dialiri sungai kecil dekat sebuah desa. Ia lalu berpikir, tempat ini sangat cocok untuk berjuang. Petapa Gotama lalu mulai duduk meditasi di hutan itu. Hutan apa tadi namanya? Hutan Uruwela. Tertulis Uruvela, namun dibaca Uruwela. Saat bermeditasi di dalam hutan, Petapa Gotama mendengar suara binatang-binatang buas, burung, dan angin yang bertiup. Suara-suara itu membawa rasa ngeri. Petapa Gotama juga merasa takut awalnya, tetapi ia bertekad, "Aku akan mengatasi rasa takut ini," dan terus bermeditasi. Ia bermeditasi sampai keringat keluar dari seluruh tubuhnya. Meskipun semangatnya tak tergoyahkan, meski kesadarannya terjaga, tetapi pikirannya tidak tenang karena tubuhnya terasa tidak nyaman. Petapa Gotama lalu mencoba bermeditasi dengan menghentikan nafasnya. Seketika, kepala dan perutnya terasa seperti diiris-iris. Tubuhnya terasa terbakar. Meski semangatnya tak tergoyahkan, meski kesadarannya terjaga, tetapi pikirannya tidak tenang karena tubuhnya terasa tidak nyaman. Petapa Gotama lalu tidak makan sedikit pun. Para dewa menghampiri dan memohon agar ia tidak melakukannya. Jika ia sampai tidak makan, maka mereka akan memberikan nutrisi surgawi melalui pori-porinya. Nah, nutrisi surgawi ini maksudnya seperti oksigen, ya, seperti itu. Dengan tujuan agar Petapa Gotama tetap terjaga tubuhnya sehat. Nah, itulah kenapa para dewa sampai menghampiri dan memohon agar Petapa Gotama tidak melakukan cara penyiksaan diri ini. Akhirnya, Petapa Gotama memutuskan untuk makan hanya sedikit sekali, hanya segenggam biji-bijian saja. Apa yang terjadi? Akhirnya tubuhnya menjadi kurus kering. Tangan dan kakinya menjadi sangat kecil, seperti tangkai anggur.
Semua tulangnya mencuat. Sinar matanya terbenam dalam rangka mata. Kulit kepalanya mengering dan rontok. Kulit perutnya menjadi lekat pada tulang belakangnya. Jika tulang belakangnya disentuh, perutnya ikut tersentuh. Tubuhnya sangat lemah, kulitnya sangat gelap. Nah, ini ada gambar bagaimana penggambaran saat itu betapa Gotama menjadi sangat kurus kering. 6 tahun ia berlatih keras seperti itu. Selama 6 tahun ini ada 5 petapa yang menemaninya. Petapa Kondanya yang pernah meramalkan bahwa Pangeran Gotama akan menjadi Buddha. Mendengar kabar bahwa pangeran telah pergi menjadi petapa, ia segera menemui 4 orang bijak yang dulu ikut meramalkan masa depan bayi petapa Gotama. Nah, masih ingat bukan cerita kalau teacher tidak salah di kelas 1 ada seorang petapa yang saat upacara pemberian nama dia memberikan ramalan bahwa bayi Pangeran Gotama akan menjadi Buddha saat itu. Nah, saat itu banyak orang-orang bijak lainnya, petapa-petapa lainnya yang juga meramalkan hal yang sama. Namun pada saat itu petapa lainnya atau orang bijak lainnya mengatakan ada 2 kemungkinan. Jika ia tinggal di istana, dia akan menjadi raja. Namun ketika ia menjadi seorang petapa, maka dia akan menjadi Buddha. Nah, namun hanya ada 1 petapa atau orang bijak bernama Kondanya yang meramalkan bahwa Pangeran Gotama nanti akan meninggalkan istana dan pergi menjadi petapa. Nah, ia mengajak mereka untuk ikut bermeditasi bersama dengan petapa Gotama di hutan Uruwela. Kelima petapa ini melayani petapa Gotama dan juga melakukan meditasi yang keras seperti yang dilakukan oleh petapa Gotama. Dalam penyiksaan diri itu, suatu ketika petapa Gotama berpikir, rasa sakit apapun yang dirasakan oleh para petapa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan dalam perjuangan mereka tidak akan melebihi rasa sakit ini. Tetapi dengan rasa sakit yang teramat sangat yang telah kurasakan, aku tidak juga mencapai kebijaksanaan ataupun kesucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju kecerahan? Nah, apa yang kamu rasakan saat membayangkan petapaan keras yang dijalani petapa Gotama? Sungguh mengerikan, bukan? Nah, bayangkan saja, hanya makan biji-bijian dalam sehari, hanya segenggam biji-bijian yang dimakan sehari, tidak makan makanan apapun lagi, sehingga tubuhnya kurus kering, kulitnya menjadi gelap, tulang-tulangnya semua kelihatan, matanya menjadi cekung begitu ya. Nah, tentu saja itu sangat mengerikan. Lalu, mengapa petapa Gotama mau melakukan hal yang menakutkan ini? Ya, karena petapa Gotama ingin mencari jalan kebahagiaan sejati untuk kita semua, agar kita semua menjadi baik dan bahagia. Saat ini, petapa Gotama yang sudah menjadi Buddha telah menemukan jalan kebahagiaan sejati untuk kita semua. Jalan kebahagiaan sejati itu adalah apa yang Buddha ajarkan, yaitu Dharma atau Dhamma. Petapa Gotama telah bersusah payah menemukan jalan ini, meninggalkan istananya, meninggalkan kehidupan nyaman, dan berlatih dalam petapaan keras. Petapa Gotama melakukan semua ini karena ia sayang kepada kita. Ia ingin kita semua bahagia dan lepas dari derita. Kita harus berterima kasih kepada petapa Gotama
karena sudah mengorbankan diri sedemikian rupa demi kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mensia-siakan perjuangannya. Dhamma yang akhirnya betapa Gotama dapatkan harus kita pelajari dan jalani sebaik mungkin, sehingga kita pun mencapai kebahagiaan sejati dan bebas dari derita. Sekian dulu pada kali ini. Teacher sudah selesai menjelaskan pelajaran 1 bagian yang kedua. Nah, selanjutnya nanti akan teacher lanjutkan pelajaran 1 bagian yang ketiga. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari teacher. Nah, apa yang Ananda rasakan ketika membayangkan masa pertapaan keras dari Petapa Gotama? Nah, tentunya sangat mengerikan, bukan? Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Mengapa Petapa Gotama rela menyiksa dirinya? Nah, tentu saja karena ia ingin menemukan jalan agar kita semua terbebas dari penderitaan. Untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Petapa Gotama. Petapa Gotama kini telah menjadi Buddha, menjadi guru agung kita, Buddha Gotama. Nah, untuk itulah kita harus berterima kasih atas perjuangan dari Petapa Gotama itu. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan Dharma dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk di bagian tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya sangat mudah, yaitu pada buku Ehipasiko halaman 15 ada ungkapan doa atau syair doa. Nah, teacher minta kalian untuk membacakannya sambil bersikap anjali. Tentu saja dengan sikap yang baik, bersungguh-sungguh mengucapkan syair doa tersebut, lalu divideokan dan kirimkan ke teacher. Juga di halaman 14 ada gambar yang bisa kalian warnai, dan tentu saja teacher yakin kalian semua tidak sabar lagi untuk mau mewarnai gambar tersebut. Nah, demikian perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.